Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Nur Aini dengan NPM 201200024, Prodi Ekonomi Syariah. Video kali ini saya akan menjelaskan materi pendidikan agama Islam dari pertemuan kedua sampai kelima. Pembahasan pertama tentang hajatul insan ila rasul, yaitu kebutuhan manusia terhadap rasul. Manusia diciptakan oleh Allah dengan membawa fitrah atau naluri. Secara bahasa, fitrah artinya al-khilqah, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah. Fitrah yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia diantaranya: yang pertama, fitrah terhadap wujudul khaliq, yaitu eksistensi atau keberadaan sang pencipta. Maksudnya ialah bahwa manusia sejak ia masih di alam ruh telah mengakui bahwa Allah itu sebagai Tuhannya dan mengakui keberadaannya. Yang kedua, fitrah untuk ibadatul khaliq, yaitu menyembah sang pencipta. Dengan difitrahkannya kepada manusia wujudul khaliq, yaitu keberadaan sang pencipta, maka difitrahkannya juga untuk menyembahnya sebagai wujud syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Yang ketiga, fitrah untuk al-hayatul munazamah, hidup yang teratur. Setiap manusia pasti menginginkan hidup yang teratur dan selaras. Oleh karena itu, perlu bimbingan dan petunjuk agar hidup kita teratur dan selalu dalam ketaatan. Nah, ketiga fitrah manusia tersebut membutuhkan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan diutusnya seorang nabi dan rasul. Dengan diutusnya rasul, yaitu bertujuan untuk memberikan petunjuk yang benar agar manusia ma'rifatul khaliq, mengenal penciptanya. Karena tanpa bimbingannya dan panduan hidup darinya, maka kita akan tersesat. Dengan ma'rifatul khaliq atau mengenal pencipta dan minhajul hayah, panduan hidup, dengan kedua hal tersebut, maka manusia dapat melaksanakan al-ibadatus shahihah, yaitu ibadah yang benar. Pembahasan kedua yaitu ta'rifur rasul, yaitu definisi rasul. Dari segi bahasa, rasul berasal dari kata rasala yang berarti mengutus. Adapun secara istilah, rasul artinya seorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Untuk memahami makna rasul, yang pertama, rasul itu hamilur risalah, yaitu membawa dan menyampaikan risalah. Dan yang kedua, qudwatu fi tatbiqir risalah, yaitu menjadi qudwah atau contoh bagi umat manusia dalam melaksanakan ajaran yang dibawanya. Rasul memiliki ciri-ciri khusus, diantaranya ialah yang pertama, memiliki as-sifatu as-sasiyah, yaitu sifat-sifat as-sasiyah, yakni sifat-sifat dasar yang layak baginya. Misalnya, sidik, jujur, amanah, terpercaya, tabligh menyampaikan, dan fatonah, yaitu cerdas. Yang kedua, memiliki al-mu'jizat, yakni perkara-perkara luar biasa yang dapat dilakukannya dengan izin Allah untuk melemahkan mereka-mereka yang menentangnya. Dan ketiga, adanya al-bisyarat, yaitu berita gembira kedatangannya. Kabar gembira kedatangan Rasul ada kalanya telah diberikan oleh Rasul-Rasul sebelumnya. Dan keempat, adanya an-nubuwat, yaitu berita-berita kenabian yang disampaikannya. Pembahasan terakhir yaitu tentang makanatul rasul atau kedudukan rasul. Bahwa Muhammad adalah nabi dan utusan Allah. Pengakuan akan kenabian Nabi Muhammad adalah Rasulullah harus dibarengi oleh sikap yang mencerminkan kita mengakuinya. Yang pertama, hamba Allah. Dengan sebutan hamba Allah, di antara hamba-hamba Allah yang lain, beliau menanamkan prinsip bahwa beliau ingin diperlakukan sebagaimana manusia biasa, meskipun beliau manusia pilihan yang lahir dari keturunan pilihan dan memiliki visi yang sempurna. Kemudian, Rasulullah adalah utusan Allah.
Dengan kedudukan ini, beliau menjadi manusia yang teristimewa dengan tugasnya, yaitu menyampaikan risalah kepada umatnya, menunaikan amanah, karena bagaimanapun risalah tersebut hanya titipan yang harus dijaga amanahnya. Kedudukan beliau mengharuskan beliau untuk melakukan dakwah, mengajak seluruh umat manusia untuk tidak menyekutukannya dengan apapun dan menghamba hanya kepada Allah. Keteladanan beliau bisa ditemukan dalam sunnah. Dalam sunnah akan kita temukan sejarah Rasulullah, yaitu sirah nabawiyah, yaitu riwayat yang menceritakan perjalanan beliau sejak sebelum lahir hingga wafat. Dengan mempelajarinya merupakan ibadah, karena dengan itu akan menambah keimanan kita. Yang kedua adalah fikih hukum. Syariat telah menentukan apa yang halal dan apa yang haram. Pemahaman tentang hukum-hukum ini penting agar kita terhindar dari bid'ah. Dan ketiga adalah konsep dakwah. Pemahaman tentang hal ini akan memberikan gambaran yang benar bagaimana cara dakwah yang benar. Karena dakwah merupakan ibadah, maka bukan hanya muatan dakwah yang harus diperhatikan, namun juga metodologi yang digunakan. Pemahaman yang benar tentang konsep dakwah ini akan memberikan hasil yang terbaik. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.